Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti apa yang dikatakan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siska Miftahul Mufidah dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, NPM 17020017. Nah, teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, proses belajar dilaksanakan secara online atau daring. Pasti nih, teman-teman banyak yang memiliki masalah pada kejenuhan belajar, yaitu merasa bosan dan lelah. Maka dari itu, saya akan membahas tentang tips mengatasi kejenuhan belajar. Tonton dan simak video saya ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman sudah paham belum nih apa itu kejenuhan belajar? Kejenuhan belajar adalah suatu keadaan seseorang yang ditandai dengan keadaan bosan, letih, tidak bersemangat, serta cemas dengan hasil belajarnya karena memaksakan diri dalam belajar, namun tetap merasa usahanya dalam belajar tidak membuahkan hasil. Ciri-ciri kejenuhan belajar. Yang pertama, teman-teman akan mengalami kelelahan emosi. Biasanya, mood teman-teman mudah merasa cemas, lebih emosional, dan seringkali belajar merasa bosan. Yang kedua, kelelahan fisik. Biasanya, teman-teman akan ditandai dengan perasaan yang mudah lelah. Padahal, belajarnya cuma duduk sambil senderan, tapi teman-teman merasa lelah sekali. Kemudian akan mengalami gangguan tidur dan nafsu makan pun berkurang. Yang ketiga, kelelahan kognitif. Apa sih teman-teman kognitif itu? Jadi, kognitif adalah pikiran. Ciri-cirinya adalah teman-teman sulit untuk berkonsentrasi, mudah lupa, dan sulit memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, kehilangan motivasi. Nah, ini timbul dari kelelahan emosi, kelelahan fisik, dan kelelahan kognitif sehingga teman-teman tidak bersemangat dalam belajar. Penyebab kejenuhan belajar daring. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang monoton. Belajar di rumah memang akan terasa menjenuhkan. Jika biasanya teman-teman belajar di sekolah, maka selama belajar di rumah, teman-teman hanya melakukan rutinitas yang sama setiap harinya karena cara belajar yang teman-teman lakukan tidak bervariasi. Yang kedua, kesulitan siswa dalam memahami materi dan tugas dari guru. Jika teman-teman ketika belajar secara tatap muka saja masih belum paham, apalagi jika belajar dilakukan dengan sistem online, maka dari itu teman-teman harus memiliki inisiatif belajar mandiri dan juga mencari sumber-sumber lain di internet untuk menambah pemahaman terhadap materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran. Yang ketiga, kurangnya peran pendampingan orang tua di rumah. Ketika belajar online, siswa akan mengalami kejenuhan belajar. Tentu saja akan kehilangan motivasi dalam belajar. Maka, orang tua seharusnya mendampingi anaknya seperti memberikan motivasi dalam belajar. Karena bagaimanapun juga, orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak.
Yang keempat, bosan dengan situasi dan kondisi yang memaksa harus di rumah saja. Belajar hanya di tempat tertentu atau di tempat yang sama, seperti di ruang tamu saja atau di ruang belajar. Tentu, suasana yang sama akan membuat teman-teman merasa jenuh. Tips mengatasi kejenuhan belajar online. Hindari belajar di kasur, apalagi tiduran, karena yang ada bukannya belajar, tapi malah rebahan dan berujung tidur karena terlalu nyaman. Kenali dirimu sendiri. Pastinya teman-teman memiliki karakter masing-masing dalam belajar. Misalnya, suka mendengarkan musik, mengemil makanan, atau yang lainnya. Kalau iya dan efektif, kenapa tidak? Jika membuat belajar di rumah tidak mudah stres. Atur jam belajar seefektif mungkin. Apabila tugas sekolah teman-teman belum selesai tapi sudah merasa lelah dan stres, teman-teman bisa beri jeda untuk istirahat selama 5-10 menit. Beristirahatlah ketika lelah belajar, bukan berarti berhenti belajar ya teman-teman. Nah, ketika belajar, hindari begadang karena main game, nonton drama, atau film lainnya. Mengatur jadwal belajar. Supaya lebih efektif dan tetap beraktivitas, teman-teman seringkali lupa nih saat ada jam kelas daring selama belajar di rumah karena sedang melakukan aktivitas yang lain. Maka teman-teman harus membuat jadwal belajar harian agar aktivitas teman-teman dan belajar teman-teman berjalan dengan efektif. Berikan reward atau penghargaan pada diri teman-teman usai selesai belajar. Sistem ini tentunya untuk meningkatkan motivasi belajar teman-teman. Misalnya, selesai mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi, teman-teman dapat menonton film atau video dengan lebih lama. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman selama proses belajar online. Nah, teman-teman, jangan pernah untuk berhenti belajar ya, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.